Wah, semoga adik-adik di rumah sehat-sehat ya, Kak. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu lagu pujian. Apa ya, Rasna? Kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya lagi. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Musik, Abang. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, biar makin semangat kita nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi lagu apa, Kak? Ku Istimewa. Sebelumnya adik-adik di rumah bangkit berdiri dulu ya. Pasukan Kristus. Musik, Abang.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu lagu pujian, yaitu Selidiki Aku. Kasih Bang. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, terpuji dan dimuliakanlah namamu atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami melalui Roh Kudus, dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu
mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Halo adik-adik sekolah minggu, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Daniel? Adik-adik sekolah minggu, Daniel itu adalah orang yang dianugerahi Tuhan hikmat atau kebijaksanaan. Bahkan Daniel itu adalah orang yang sangat pintar.
Oleh karena kebijaksanaan dan kepintarannya lah, Daniel itu diangkat raja menjadi seorang pejabat tinggi di kerajaan Media Persia. Adik-adik sekolah minggu, kita harus meneladani Daniel yang selalu rajin belajar. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu selalu rajin belajar, nah tentu di saat nanti adik-adik sekolah minggu bisa menjadi pejabat tinggi di negara kita ini. Karena jabatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bijaksana dan pintar, yang selalu mau untuk belajar dan belajar. Daniel, dia tidak hanya bijaksana dan pintar, tetapi dia adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan. Dia orang yang sangat taat beribadah kepada Tuhan, selalu memberi waktunya untuk berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah melupakan waktunya untuk beribadah, berdoa kepada Tuhan. Dia adalah sungguh-sungguh orang yang takut kepada Tuhan. Tapi adik-adik sekolah minggu, dengan segala kesuksesan, keberhasilan Daniel menjadi seorang pejabat tinggi di negara Media Persia, banyak orang yang cemburu, yang iri hati kepada Daniel. Orang-orang yang iri hati itu mencari cara-cara bagaimana menjatuhkan Daniel, supaya ia tidak lagi seorang pejabat tinggi di negara Media Persia. Mereka mengetahui bahwa Daniel itu adalah orang yang sangat taat beribadah, berdoa kepada Tuhan. Lalu mereka membujuk Raja Media Persia supaya mereka membuat aturan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh beribadah dan berdoa kepada Allah. Usulan itu diterima raja, sehingga raja membuat sebuah undang-undang yang melarang setiap orang tidak boleh berdoa kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada Allah. Adik-adik sekolah minggu, apakah pada akhirnya Daniel berhenti berdoa? Apakah pada akhirnya Daniel berhenti beribadah kepada Allah karena sudah ada undang-undang yang melarang? Kenyataannya tidak. Undang-undang yang melarang Daniel untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan, tidak menghentikan sikap Daniel untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Dia terus berdoa, dia terus beribadah kepada Tuhan. Dan ketika orang-orang yang iri hati melihat itu, melihat Daniel sudah berdoa, beribadah kepada Tuhan, lalu mereka memberitahukannya kepada raja. Kalau Daniel sudah melanggar undang-undang, kalau Daniel sudah melanggar larangan yang dibuat oleh raja. Dan pada akhirnya adik-adik sekolah minggu, Daniel dijatuhi hukuman. Hukumannya adalah Daniel harus dijatuhkan ke dalam gua singa. Tetapi adik-adik sekolah minggu, apakah hidup Daniel berakhir di gua singa? Ternyata tidak. Tuhan memelihara hidup Daniel. Tuhan menyelamatkan Daniel. Singa-singa itu bersahabat dengan Daniel. Daniel tidak diapa-apakan singa-singa itu. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan bagi Daniel. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, melalui nats khotbah ini, adik-adik sekolah minggu dipanggil Tuhan agar menjadi orang yang selalu taat beribadah, berdoa kepada Tuhan, yang tidak boleh dilarang, dihentikan oleh apapun, termasuk oleh siapapun.
baik raja melalui undang-undangnya dan adik-adik sekolah minggu tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Jangan karena pandemi COVID-19 ini membuat kita berhenti memuji dan memuliakan Tuhan, berhenti untuk berdoa. Tetapi di situasi dan kondisi ini kita justru harus semakin tekun beribadah, berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu hendaknya lah selalu rajin belajar agar adik-adik menjadi orang yang pintar dan suatu saat nanti menjadi orang-orang yang sukses yang dipercayakan diberikan jabatan di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami masih dapat melakukan aktivitas kami. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi itu adalah kebaikan Tuhan bagi kami. Bimbinglah kami Tuhan melalui Roh Kudus, agar kami memakai kesempatan untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami, untuk belajar, beribadah, berdoa, bersaksi tentang Yesus Kristus, dan melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah ini, berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang selalu bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan juga anak-anak yang selalu rajin untuk belajar. Berkatilah Tuhan orang tua kami, guru kami, sahabat-sahabat kami. Terutama Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan, memberkati obat yang mereka makan. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi dari buku ND nomor 848. Di Son Adong Bubuan. Sikaban. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih.